kedua mitosnya adalah kesuksesan itu datang secara cepat dalam penulisan ya. Jadi ya kita kan ya mungkin karena kita sekarang sudah ini ya teman-temannya terbiasa di dunia instan ya. Apa-apa pun serba instan. Mungkin dimulai dulu berapa puluh tahun yang lalu ada mie instan ya. Ketika kita mau makan mie tidak harus mengolah bumbu, tidak harus mungkin apa namanya bahkan tidak harus membuat mie-nya sendiri. Teman-teman sudah langsung bisa buat 5 menit mie instan ya. Itu sebetulnya sih makanan yang ringan saja, tapi secara tidak sadar itu membentuk pola instan juga dalam pikiran kita ya, bahwa semua itu bisa diproses dengan cepat ya. Dan memang ternyata terbukti kan setelah mie instan itu muncul berbagai macam makanan lain yang bisa instan ya, siap saji dalam waktu cepat. Dan juga bukan hanya makanan, tapi juga hal-hal yang lain, itu sudah ada dibuat dalam format ataupun dalam konsep instan. Nah, itu mitos yang juga sering terjadi pada teman-teman ketika teman-teman baru mulai menulis ya. Teman-teman selalu beranggapan bahwa keberhasilan menulis itu bisa datang dengan cepat gitu. Padahal sebetulnya seperti saya jelaskan tadi kan, menulis itu adalah suatu proses ya. Tidak bisa tiba-tiba teman-teman buat punya tulisan yang bagus. Tiba-tiba tulisan teman-teman itu berkualitas. Teman-teman itu kemudian hasilnya diterima langsung oleh pembaca. Teman-teman langsung jadi bestseller. Itu sesuatu yang nggak mungkin ya teman-teman ya. Di beberapa live yang lalu pun saya juga jelaskan. Bahkan seorang penulis yang terkenal sekalipun seperti Terelie ataupun Adi Lestari, novel pertamanya pasti kualitasnya tidak sebaik kualitas-kualitas setelahnya ya. Seperti saya juga jelaskan, si apa namanya Terelie pun bukunya, novelnya baru mulai laris itu ya di novel ke-7 ya. Novel 1 sampai ke-6 itu kurang laris ya. Bisa jadi karena memang kualitasnya belum terlalu baik ya. Ini masih proses Terelie dalam menulis dari buku novel ke-1 sampai ke novel ke-6 ya gitu. Dan baru di novel ke-7 dia sudah benar-benar dalam kondisi kualitas penulisan yang baik, dia sudah terlatih untuk menulis yang baik ya, baru kemudian buku-bukunya bestseller ya. Jadi itu teman-teman tidak ada kesuksesan yang instan ya dalam menulis gitu. Nah, dampaknya apa kalau teman-teman mungkin teman-teman baru menulis 1 2 cerpen, teman-teman baru menulis 1 2 novel. Nah, teman-teman langsung berharap itu akan berhasil, itu akan bestseller ya. Ya, akibatnya kalau misalnya ternyata tidak tercapai dan kemungkinan tidak tercapainya itu besar ya, karena saya jelaskan tadi penulis terkenal pun di buku-buku pertamanya biasanya belum sukses kan. Nah, teman-teman jika terlalu berharap begitu tentu akan kecewa ya. Ada perasaan down dalam diri hati teman-teman gitu. Akibatnya apa ya? Karena teman-teman down, justru teman-teman motivasi menulisnya menurun gitu. Jadi bukannya teman-teman terpacu untuk membuat kembali tulisan yang lebih bagus, teman-teman justru pada tulisan berikutnya malah menurun kualitasnya ya, karena ada rasa down dan kecewa tadi ya, keberhasilannya tidak datang secara tiba-tiba ya. Dalam kondisi ini tentu kita nggak bisa harapin kita membuat sebuah tulisan yang baik ya dalam kondisi down, dalam kondisi yang kecewa ya, kondisi yang frustasi. Nah itu makanya mitos tadi itu sangat berbahaya ya bagi penulis pemula ya, karena membuat kita berharap berlebihan dan akhirnya kecewa setelah harapan kita tidak tercapai gitu. Nah, kemudian untuk itu untuk mengatasi ataupun menghindari mitos bahwa keberhasilan dalam dunia tulis-menulis itu berlangsung dengan cepat, dengan segera, yaitu teman-teman harus ini ya harus melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah teman-teman harus menerapkan target yang realistis ya. Artinya ya teman-teman ya jangan berharap lah teman-teman nulis pertama kali di novel pertama misalnya sudah langsung bestseller ya. Teman-teman bisa menyelesaikan satu novel pertama saja itu sudah bagus gitu. Artinya seberapapun kualitasnya, bagaimanapun kualitasnya itu teman-teman sudah bisa menorehkan nama teman-teman ya di buku teman-teman seperti ini gitu kan. Jadi itu sudah suatu prestasi bagi teman-teman ya. Dan kemudian baru teman-teman untuk novel berikutnya ataupun cerpen berikutnya teman-teman baru tingkatkan kualitas ya. Jadi itu teman-teman harus membuat tahapan-tahapan target yang realistis ya, dari mulai tulisan pertama sampai tulisan yang teman-teman harapkan akan itu berhasil ya, seperti Terelie tadi dia baru di buku ke-7 itu baru menghadapi keberhasilan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya teman-teman harus menganggap menulis itu suatu proses ya, bukan suatu hasil. Kalau teman-teman fokus kepada hasil ya teman-teman akan kecewa ya, karena teman-teman berharapnya berlebihan untuk
tulisan-tulisan teman-teman yang baru awal ya, yang secara kualitas mungkin baru mulai bagus, baru mulai improve gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat prosesnya, teman-teman akan melihat, oh untuk novel kedua saya lebih bagus prosesnya karena begini, untuk novel ketiga saya lebih bagus karena begitu. Nah itu teman-teman lihat proses seperti itu, tentu teman-teman terhindar dari rasa kecewa ya, karena teman-teman bisa mengetahui bagaimana progres teman-teman dan sangat wajar di progres-progres awal ya itu belum berhasil gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus fokus pada perbaikannya. Itu tadi teman-teman kan saya jelaskan tadi kan, setiap novel yang berikutnya teman-teman harus berusaha improve ya, memperbaiki diri. Nah,